Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Blambangan bagian 94. Parmadi tercengang. Pertanyaan ini rumit dan sebetulnya belum tiba waktunya bagi anak seusia Joko Galing untuk mengerti tentang urusan ini. Akan tetapi karena pertanyaan sudah diajukan dan kalau tidak dijawab hanya akan menimbulkan rasa penasaran sehingga anak itu dapat membuat atau mereka-reka jawabannya sendiri yang mungkin tersesat, dia pun menjawab dengan hati-hati. Joko, dan engkau Niken, kita ini, seperti juga semua makhluk hidup, baik yang bergerak maupun yang tidak, hidup bukan atas keinginan kita sendiri. Kita hidup ini ada yang menghidupkan. Sejak kecil kalian ini tumbuh menjadi besar, ada yang menumbuhkan, seperti juga tumbuh-tumbuhan dan hewan. Seperti juga rambut dan kuku jari kalian, semua itu tumbuh bukan karena kemauan kalian, melainkan ada yang menumbuhkan, ada yang menguasai, ada yang memiliki. Tahukah kalian, siapa yang menghidupkan, menguasai dan memiliki semua itu, termasuk diri dan kehidupan kita? Aku tahu, Ayah. Sudah sering ayah dan ibu ceritakan. Yang menguasai adalah Gusti Allah, kata Joko Galing. Benar, Paman. Ayah dan ibu saya juga sering menceritakan bahwa yang menguasai segala apapun di dunia ini, yang menciptakan, dan yang memiliki, adalah Gusti Allah. Bagus kalau kalian mengerti akan hal itu. Nah, kalau yang mencipta, menguasai, dan memiliki Gusti Allah maka kalau yang memiliki itu berkenan mengambil miliknya, termasuk jiwa kita, maka tidak seorang pun dapat mencegahnya. Jadi, hidup dan mati kita ini adalah atas kuasanya, atas kehendaknya, dan apapun yang akan terjadi kepada kita setelah mati pun sepenuhnya berada dalam kekuasaannya. Kita hanya tinggal menerima saja. Nah, mengertikah kalian? Joko Galing mengerutkan alisnya dan memegang tangan ibunya, lalu berkata, "Melihat jenazah kakek guru, aku merasa ngeri aja." Jenazah itu begitu dingin dan tampak tak berdaya. Di mana kakek guru sekarang, Ayah? Jasmaninya kakek guru telah mati dan akan kembali ke tanah, seperti semua benda dan makhluk, kalau sudah mati tentu menjadi tanah. Akan tetapi jiwa kakek gurumu tidak akan lenyap, walaupun tidak dapat tampak oleh mata kita. Mati adalah kelanjutan dari hidup, dan yang penting adalah bahwa ketika hidup, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Gusti Allah, yaitu melaksanakan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Selagi hidup kita berserah diri sepenuhnya kepada Gusti Allah sehingga selalu mendapat bimbingannya dalam langkah hidup kita. Kalau sewaktu hidup kita selalu dibimbingnya, maka kita yakin bahwa setelah kita diambil kembali oleh Sang Pemilik, kita pun akan berada dalam bimbingannya dan karenanya tidak perlu khawatir. Aku percaya bahwa sekarang kakek gurumu juga berada dalam bimbingan Gusti Allah, mengingat bahwa ketika hidupnya beliau selalu melaksanakan kehendaknya, yaitu melaksanakan kebaikan dan menolak perbuatan jahat. Dua orang anak itu, biarpun tidak dapat mengerti sepenuhnya, namun merasa lega dengan semua keterangan Parmadi yang dilakukan dengan hati-hati dan gamblang agar mudah dimengerti dua orang anak itu. Kemelut Blambangan karya Hoping Hu di http://ceritasilat-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Mulai hari itu, Muryani mengajarkan beberapa ilmu pukulan aliran Bromo Dadali yang sudah ia sempurnakan sehingga tingkat ilmu-ilmu aliran Bromo Dadali itu menjadi jauh lebih tinggi daripada biasanya. Parmadi juga mengajarkan cara menghimpun tenaga sakti kepada para murid-murid golongan atas sehingga mereka kelak dapat mengajarkan kepada murid-murid yang lebih muda. Selama 1 bulan, suami istri itu menggembleng para murid Bromo Dadali, terutama Kisanuri yang kini menjadi ketua Bromo Dadali menerima gemblengan khusus dari suami istri itu. Setelah berada di Bromo Dadali selama 1 bulan lebih, pada suatu pagi, Parmadi dan Muryani meninggalkan perkampungan itu. Mereka menitipkan Joko Galing kepada Sanuri. Joko Galing bukan seorang anak cengeng. Biarpun tentu saja dia akan lebih senang kalau dapat ikut ayah ibunya, namun dia mengerti bahwa ayah ibunya menitipkan dia di Bromo Dadali untuk kebaikan dirinya sendiri. Ayah ibunya akan membantu Pasuruan menghadapi pertempuran kalau diserang Blambangan dan mereka akan dapat mencurahkan seluruh tenaga dan perhatian mereka kalau mereka tidak harus melindungi anak mereka dalam pertempuran itu.
Suami istri itu meninggalkan Bromo Dadali dengan menunggang 2 ekor kuda, menuruni pegunungan Muria menuju ke timur. Para murid Bromo Dadali, juga Joko Galing dan Niken Arum, mengantar kepergian mereka sampai di luar perkampungan Bromo Dadali dan Joko Galing melambaikan tangan sampai bayangan kedua orang tuanya lenyap di sebuah tikungan. 2 orang pemuda itu berindap-indap keluar dari dalam sebuah hutan menuju ke jalan umum. Mereka adalah Bagus Sajiwo dan Parto, yaitu Tan Sui Hong yang menyamar sebagai seorang pria dan oleh Bagus Sajiwo diberi nama Parto. Biarpun gadis Cina itu tampak sebagai seorang pemuda yang terlalu putih kulitnya dan terlalu tampan lembut wajahnya, namun dengan pakaian sebagai seorang pemuda ia tidak akan menarik banyak perhatian seperti kalau ia tampil sebagai seorang gadis Cina. Seperti kita ketahui, setelah perahu yang mereka tumpangi pecah dan mereka semua yang berada di perahu itu terlempar ke laut, Bagus Sajiwo bertemu dengan Tan Sui Hong mengkhawatirkan nasib ayahnya, Tan Bengki, dan Si Tiong, tunangannya. Akan tetapi Bagus Sajiwo yang juga mengkhawatirkan nasib sahabatnya, Joko Darmono, menghiburnya dan menasihati gadis Cina itu agar menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Mereka berdua melakukan perjalanan dengan hati-hati untuk mencari Tan Bengki, Si Tiong, dan Joko Darmono. Sedapat mungkin mereka menjauhi dusun-dusun dan menjaga agar jangan dilihat orang karena mereka berada di daerah Belambangan, daerah kadipaten yang merencanakan permusuhan dengan Mataram. Tan Sui Hong adalah seorang gadis Cina yang tidak lemah. Bahkan ia telah mengalami banyak bahaya, menempuh pelayaran dari Cina ke Nusa Jawa untuk mencari kehidupan baru mengikuti ayahnya. Sejak kecil ia digembleng ilmu silat oleh ayahnya sendiri, kemudian oleh Kamleng yang lihai dan yang menjadi pembantu ayahnya. Akan tetapi, malapetaka yang menimpa dirinya sekarang ini membuat ia hampir putus asa. Ia melihat sendiri betapa ayahnya roboh tertembak dan ia tidak tahu bagaimana keadaan ayahnya sekarang. Ia merasa bahwa ayahnya tentu tewas, akan tetapi kemana ia harus mencari jenazah ayahnya? Ayahnya tewas dan jenazahnya lenyap, tidak dapat dirawat dan dikubur sebagaimana mestinya. Juga ia kehilangan Si Tiong, tidak tahu apakah tunangannya itu masih hidup ataukah mati. Kalau saja ia tidak bertemu dengan Bagus Sajiwo, ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Berhari-hari mereka naik turun bukit, masuk keluar hutan di sepanjang pantai, mencari-cari tanpa hasil. Karena merasa tidak leluasa kalau gadis Cina itu berada di sampingnya, akhirnya setelah berhari-hari mencari tanpa hasil, Bagus Sajiwo mengusulkan untuk mengantarkan Sui Hong ke Tuban melalui darat. Dia akan mengantar gadis itu pulang, barulah dia akan kembali ke Belambangan, selain untuk mencari apakah sahabatnya, Joko Darmono dan Si Tiong, masih hidup, juga untuk menyelidiki gerakan Belambangan hendak menyerang Mataram. Demikianlah, dengan cara sembunyi-sembunyi dia mengajak Sui Hong melakukan perjalanan menyusuri pantai ke utara. Pada pagi hari itu, mereka muncul dari dalam hutan dan tiba-tiba di sebuah jalan umum. Tiba-tiba Bagus Sajiwo menarik tangan Sui Hong atau kita sebut saja nama samarannya Parto, diajak menyelinap ke balik semak-semak. Ada 2 orang laki-laki sedang bercakap-cakap dengan suara keras, agaknya marah-marah, di jalan umum itu. Bagus Sajiwo mengintai dan melihat seorang laki-laki gagah berusia sekitar 40 tahun, berhadapan dengan seorang laki-laki berpakaian pendeta, usianya sekitar 50 tahun, kepalanya dibalut sorban kuning, pakaiannya jubah longgar dan tangannya memegang sebatang tongkat ular hitam. Paman, sekali lagi saya mohon Paman menyadari bahwa apa yang Paman putuskan itu berlawanan dengan sikap Bapak Guru, berlawanan pula dengan pendirian perguruan Dria Pawitra. Kata yang lebih muda dengan suara keras namun sikapnya tetap menghormat. Bukankah Paman selalu menjadi penasihat perguruan kita selalu membela yang benar dan menentang yang salah? Sakitri, engkau tahu apa? Segala tindakan harus diperhitungkan lebih dulu, bukan saja benar salahnya, melainkan juga untung ruginya. Aku tidak ingin melihat perguruan Dria Pawitra yang dipimpin Kakang Sarwaguna menjadi hancur lebur hanya karena salah pilih dan salah mengambil keputusan. Kalau engkau membantah, berarti engkau ingin menghancurkan Dria Pawitra dan kesalahanmu ini tidak kuampuni.